Matinya pendidikan dan krisis makna di sekolah kita. Neil Postman, seorang kritikus pendidikan asal Amerika, dalam bukunya The End of Education, Redefining the Value of School di tahun 1995 telah menyatakan dengan agak provokatif bahwa pendidikan telah mati, dengan maksud bahwa pendidikan atau sekolah telah kehilangan narasi besar yang memberi makna pada proses pembelajaran di Amerika. Ia menilai bahwa sekolah pada saat itu dan kini lebih berfokus pada teknik, ujian, dan sertifikat, bukan pembentukan manusia yang berpikir kritis dan bermoral. Pendidikan telah menjadi industri informasi, bukan sebagai lembaga kebudayaan yang menumbuhkan nilai. Karenanya ia menolak pendidikan yang hanya mengejar kompetensi tanpa makna. Postman menyebut bahwa pendidikan butuh narasi penyelamat, semacam kisah besar yang membuat manusia tahu untuk apa ia belajar. Maka ia menawarkan beberapa narasi alternatif, seperti narasi kebenaran ilmiah dan moral, narasi tentang tanggung jawab manusia terhadap bumi, narasi demokrasi dan kebebasan, narasi kebersamaan, dan spiritualitas. Kondisi apa yang dinilai oleh Postman tersebut tentu kini bukan hanya terjadi di Barat, atau tepatnya di Amerika. Di Indonesia, gejala yang sama kini telah semakin nyata di depan mata. Pendidikan kita telah sedang kehilangan arah. Nilai-nilai moral dan spiritual perlahan tergeser oleh logika pragmatis dan kompetitif. Sekolah dan kampus seringkali menilai keberhasilan dari skor ujian dan akreditasi, bukan dari sejauh mana ia menumbuhkan empati, tanggung jawab, atau kepedulian sosial pada peserta didik. Data UNICEF Indonesia tahun 2023 menunjukkan bahwa 45% siswa mengalami perundungan di sekolah. Sementara World Bank di tahun 2024 menyoroti rendahnya kemampuan berpikir kritis dan kolaboratif pelajar Indonesia, meski jam belajar meningkat. Di sisi lain, guru seringkali terjebak dalam rutinitas administratif, lebih sibuk mengisi dokumen daripada mendidik hati dan budi. Semua ini memperkuat gejala yang oleh Postman disebut sebagai kematian pendidikan. yakni ketika sekolah berhenti menjadi ruang pembentukan manusia dan berubah menjadi pabrik penilaian. Namun sebagaimana Postman, kita tidak boleh berhenti pada kritik. Pendidikan di Indonesia masih menawarkan harapan. Pendidikan Indonesia hanya akan hidup kembali
jika memiliki narasi besar atau grand naratif. Sebuah kisah bersama yang memberi arah dan makna. Bagi bangsa Indonesia, sesungguhnya telah memiliki narasi besar yang telah lama ada, yaitu Pancasila. Dengan landasan agama, nilai-nilai kemanusiaan, keadilan dan gotong royong, serta kearifan lokal yang menumbuhkan harmoni dengan sesama dan alam. Pendidikan Indonesia akan hidup kembali bila guru dan sekolah berani menafsir ulang narasi besar itu dalam konteks zaman digital. Kurikulum harus kembali menempatkan manusia sebagai pusatnya, bukan sistem. Guru perlu diberi ruang untuk menjadi pembimbing jiwa, bukan sekedar operator kebijakan. Pendidikan yang hidup bukanlah yang mencetak manusia pintar, tetapi yang melahirkan manusia bijak. Ketika sekolah kembali berbicara tentang makna hidup, tanggung jawab, dan cinta terhadap sesama, maka pendidikan Indonesia tidak akan mati. Ia akan menemukan jiwanya kembali. Semoga. Terima kasih.